Oke, halo Mas Mbak semua. Ya, halo Sobat Kompas yang ada di rumah dan dimanapun yang menonton acara ini gitu ya. Senang sekali aku Debbie di sini bisa ngobrol-ngobrol nih bersama dengan ada Pak Dwi Eko, ada Mbak Cindy dan juga ada Mas Agung karena di pagi hari ini kita mau ngobrol soal TTS. Pasti udah pada tahu semua kan TTS itu apa? Teka-teki silang. Yang mana Kompas ini juga punya produknya ya di koran. Kemudian ada buku TTS yang macamnya banyak banget nih. Kayak ada yang di sini nih ada TTS unik, TTS anak, kemudian ada macam-macam lagi yang sudah banyak gitu ya dicari-cari orang dan banyak penggemarnya lah. Nah, spesial banget di sini ada pembuatnya langsung nih, ada Pak Dwi Eko dan juga ada Mbak Cindy dan juga ada Mas Agung perwakilan dari PBK. Nah, nanti kita mau bincang-bincang gimana sih caranya bikin TTS, kemudian apa sih yang menarik dari TTS itu gitu. Oke Pak Dwi Eko dulu gitu mungkin ya Pak ya. Halo Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, halo Mbak Cindy juga. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik Makasih. ya Mas Eko. Mas Eko, ini namanya sama-sama Eko ya, Mas Agung. Baik, selamat pagi. Oke, kita ngobrol TTS dulu mungkin ke Pak Eko dulu nih Pak Eko. Pak Eko sudah berapa lama atau sejak kapan nih membuat TTS untuk Kompas gitu ya, baik di koran maupun jadi bukunya? Baik, selamat pagi semua penggemar TTS. Mhm. Saya memulai suka TTS sejak SMP, yaitu tahun 1970. Dengan kemampuan saya merasa bisa mengisi TTS. Saat itu saya mulai belajar mengisi TTS dari harian Kompas. Tahun 80 saya baru mulai membuat TTS. TTS yang saya buat saya tawarkan ke semua media cetak. Alhamdulillah saat itu karena mungkin terbatasnya para pembuat, TTS saya banyak ditampilkan di media cetak, koran maupun tabloid bahkan majalah yang memuat TTS karya saya. Nah dari tahun 80 sampai saat ini saya masih aktif membuat TTS. Masuk di Kompas karena saya berniat jika karya saya bisa tampil dan dimuat di Kompas, saya tidak akan mengirim ke media yang lain. Alhamdulillah tahun 90-an saya bisa tampil di harian Kompas sampai saat ini, bahkan berkembang ke penerbit buku Kompas yang ditampilkan dalam bentuk buku TTS pilihan Kompas. Alhamdulillah dengan makin banyaknya penyuka TTS, TTS sekarang banyak ragamnya. Ada TTS unik, TTS anak, TTS sulit, dan TTS yang sifatnya tematik. Itu Mbak. Oke, berarti sudah dari tahun 90-an ya Pak? Ya, di Kompas. Berarti inspirasi dari Kompas gitu ya? Iya, Gila, betul. gila, gila. Ini kayak dream comes true banget gitu ya Pak dari membaca Kompas, mengikuti TTS Kompas, kemudian jadi pembuat TTS Kompas langsung gitu ya Pak dari 90-an. Ini bahkan saya belum lahir loh Pak. Bapak sudah Iya. mengisi di koran Kompas sebagai pembuat TTS. Kemudian apa sih Pak, apa yang membuat Bapak itu punya ide-ide untuk terus-menerus menulis TTS atau membuat TTS itu? Ide-idenya dari mana? Kemudian bagaimana sih itu tuh bisa tertuangkan jadi TTS? Setiap materi atau bahan pertanyaan saya selalu bersumber dari media cetak. Jadi isu apa yang sedang berkembang dan menjadi pemberitaan di media cetak itu yang jadi bahan. Tapi 80% saya mengambil materi dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena sambil mengenalkan istilah-istilah baku yang belum dikenal oleh pembaca. Gitu. Seperti contohnya kemarin di TTS edisi ulang tahun Kompas ada istilah margana. Itu belum pernah ada yang menanyakan. Apa sih margana? Itu adalah anak yang dilahirkan saat ibunya di perjalanan. Oh wow, saya juga baru tahu sih Pak. Makanya sambil mencari-cari apa sih makna nama orang, saya cari itu margana, kalau di Jawa itu margono. Saya coba istilah metani kamus, ternyata margana itu. Ada pertanyaan itu di Tata Harian Kompas yang kemarin. Itu pun banyak yang bertanya, apa sih maksudnya ini? Gitu. Oke.
Ya menarik banget. Jadi tadi sebenarnya Pak Eko ini sudah mengeluarkan tips gitu ya Pak untuk mengisi TTS ini yang pertama harus membaca media cetak ya karena sumbernya dari situ gitu. Terus yang kedua sering-sering baca KBBI kali ya Pak ya biar tahu kata-kata ini ya. Saya buka KBBI kalau terpaksa untuk menghindari protes dari pembaca. Jadi kalau sudah merujuk ke KBBI itu senjata pamungkas saya buat menangkis atau menangkal protes pembaca. Oke oke, jadi memang sudah ada senjatanya nih. Jadi bukti nih yang bener gini gitu ya Pak ya. Oke oke, kalau tadi Pak Eko nih mungkin dari tahun 90-an, kalau Mbak Cindy sendiri nih sudah sejak kapan kemudian berapa lama gitu membuat TTS anak di Kompas? Ya, selamat pagi semuanya. Kalau saya sendiri membuat TTS di Kompas itu mulai setelah pandemi ya 2021 mungkin dikontak sama editor dari penerbit buku Kompas untuk develop ini buku TTS tapi khusus untuk anak-anak. Jadi sekitar habis pandemi. Oke, kalau TTS anak itu apa sih Mbak bedanya sama TTS mungkin yang dibuat Pak Eko gitu buat orang dewasa? Kalau TTS anak itu lebih sulit ya, karena bukan lebih sulit berarti TTS yang biasa itu nggak sulit. Maksudnya di sini tuh harus menarik perhatian anak gitu. Terutama harus ada gambar visualnya kan, seperti apa. Terus kalau bisa juga berwarna supaya menarik. Nah, karena cetak buku itu berwarna itu mahal, jadi kami memberikan alternatif pilihan jadi warnanya hitam putih sama 1 ton warna jadi 2 ton gitu. Bahkan kalau TTS anak itu kotak-kotaknya harus dibikin bersahabat gitu, nggak harus kotak yang tajam tapi harus rounded atau enggak lingkaran seperti itu. Jadi ya menyesuaikan anak-anak tuh harus tertarik dulu gitu ya, Iya. apalagi harus ada gambarnya. Boleh dikasih lihat gitu Mbak? boleh Oh ini ya. Ini contoh TTS anak Kompas. Tapi bener ya, dalamnya mungkin berwarna, terus ada berbagai macam kegiatan gitu ya Mbak ternyata ya. Bukan Iya. hanya model Iya. TTS kotak-kotak ya. Betul. Oke, menarik banget. Gimana Mbak rasanya menjadi pembuat TTS anak itu? Apa-apa sih tantangannya gitu? Kalau tadi Pak Eko kan mungkin harus mencari dia di media cetak, kemudian harus baca KBBI. Kalau buat TTS anak sendiri gimana? Kalau perasaannya sih pertama senang ya karena dikasih brief untuk bikin TTS anak. Yang berikutnya itu kesulitannya mungkin ngumpulin materinya karena kan nggak cuman TTS biasa tapi harus ada aktivitas di dalamnya. Maka saya bersama editor penerbit buku Kompas Pak Irwan Suhanda, mungkin hari ini hadir mudah-mudahan. Kami tuh banyak cari referensi dari buku-buku pendidikan seperti pendidikan TK ya, usia-usia di bawah itu. Jadi kami banyak ke toko buku melihat bagaimana sih buku-buku anak, terus kegiatan apa aja yang bisa dilakuin. Terus ya udah coba kami kumpulin referensi itu, terus kami adaptasi ke dalam buku ini. Oke, jadi memang seperti buku aktivitas anak pada umumnya ya, cuma memang diselipkan ada TTS anak yang mengisi huruf-huruf, kata-kata gitu ya, supaya anak juga tahu nih apa nih jawabannya. Ya, biasanya di sini TTS-nya sendiri ada 10 halaman, sisanya selebihnya aktivitas motorik dan kognitif. Oke, menarik banget. Saya juga penasaran nih, kalau tadi kita ngobrolin soal TTS itu sebenarnya saya kalau ngisi nih ya TTS di Kompas saya juga kesulitan ya Mas dan Mbak ya. Karena cukup rumit dan katanya memang termasuk yang salah satu yang rumit, bener nggak Mas Agung? Iya bener ya? Iya benar. Soalnya kalau kata orang tuh kayak ini menantang, menarik tapi sulit gitu, tapi orang tetap mau ngisi gitu. Gimana tuh Mas kalau menurut Mas Agung? Iya benar, sebenarnya aktivitas ngisi TTS itu kan sebenarnya di satu sisi memang ada yang bilang pekerjaan kegiatan soliter begitu ya. Tapi di sisi lain itu bisa untuk membangun hubungan sosial karena ketika orang mengisi TTS nggak tahu bisa tanya temennya atau khusus misalnya ibu bapak yang sudah usia purna begitu untuk aktivitas untuk berkomunikasi dengan cucu, dengan anak, itu bisa dengan membuka obrolan dengan aktivitas bersama mengisi TTS begitu. Jadi ada
kegiatan soliter, menambah wawasan, tadi ada kosakata baru yang jarang muncul, memperkenalkan entry KBBI yang baru, update hal-hal yang baru dari media, lalu juga ada sesuatu ya di TTS itu, karena menurut saya kalau kita mengisi TTS itu usahanya akan lebih, apalagi itu memantik orang untuk ingin tahu begitu. Jadi kalau keingintahuan orang besar, dia akan mencari, entah itu cek KBBI, entah itu baca berita, atau tanya Mbah Google begitu ya, untuk mencari jawabannya itu. Oke, oke. Jadi memang banyak manfaatnya ya Mas TTS ya Mas. Katanya kan kalau misalnya, kalau Bapak Ibu saya ini ngisi TTS biar nggak pikun nih, biar nggak pikun gitu ya. Karena kan harus mikir nih apaan gitu. Apalagi sekarang kalau saya sih ya cari Google aja. Tapi kan itu juga kita nyarinya nggak semena-mena langsung ketemu gitu kan, langsung ada. Nah ini gimana sih Mas TTS Kompas itu yang dari zaman tahun berapa ya saya lupa. Dari sejak kapan sih Mas TTS Kompas ya? 60-an ya? Juli 68. 68 ya, oke dari lama banget ya. Itu bisa bertahan sampai sekarang tuh gimana sih Mas strateginya? Bahkan jadi buku nih banyak dan laris gitu. Ya sebenarnya karena kita melihat manfaat TTS, sisi positif TTS yang begitu banyak begitu ya, lalu apa yang sudah ada di Kompas itu kita kumpulkan, kita jadikan buku. Tetapi di sisi lain kita juga mengembangkan activity TTS yang baru, misalnya muncul TTS anak. Jadi di penerbit buku Kompas sekarang sudah, kalau TTS pilihan Kompas itu sudah edisi ke-23. Sedang disiapkan untuk terbit di edisi 24. Sementara untuk yang lain misalnya ada TTS ringan, ada TTS unik, kemudian ada TTS sulit, kemudian TTS anak sekarang sudah edisi ke-5, ini kita sedang mempersiapkan untuk edisi ke-6. Lalu ada TTS tebak kata, bahkan belakangan kita juga membuat TTS otak-atik angka. Jadi permainan angka yang dibuat sedemikian menarik sehingga apa ya, ya kadang-kadang ada jengkelnya juga kalau ngisi nggak bisa ya, kelihatannya sangat sederhana gitu dengan permainan angka 1-2 digit, tetapi ya itu menantang sih begitu. Lalu di edisi 24 nanti kita akan mencoba untuk membuat satu produk yang lebih menarik lagi, yaitu TTS campur sari. Campur sari itu isinya ada TTS teka-teki silang seperti biasa yang ada di Kompas, kemudian di sana ada tebak kata, ada TTS catur, papan catur, ya ini Pak Eko masternya untuk membuat TTS catur. Lalu ada sudoku, kemudian ada TTS cari kata, ada TTS kata berkait, nah, macam-macam itu kita jadikan jadi satu di edisi 24 TTS campur sari gitu. Tapi belum ini ya, belum publish ya Mas ya? Belum. Oh, berarti nanti kan gini ya, TTS campur sari ini namanya menarik sekali. Saya kira tuh campur sari lagu ini Jawa gitu ya. Ternyata bukan. Aduh, ini anginnya sangat sepoi-sepoi. Oke. Sorry. Ya, ini sepertinya enak nih cuacanya, sepoi-sepoi, angin kenceng nih, sejuk. Oke, menarik banget. Jadi memang Kompas punya berbagai macam TTS gitu ya. Artinya menyentuh berbagai kalangan juga ya Pak. Bagi saya yang kayaknya masih pemula ini bisa menulis ataupun mengisi TTS yang ringan itu ya Mas, betul ya? Bisa. Kalau anak-anak tinggal ke yang TTS anak gitu ya? Iya, anak-anak TTS anak. Kemudian kalau yang senang dengan angka-angka ya dengan otak-atik angka. Ada juga TTS otak-atik angka. Nah lalu untuk para pembuat TTS ini layak juga untuk diperkenalkan ya. Kita sekarang ada 8 orang yang masih aktif untuk membuat TTS. Yang pertama tentu Pak Eko, Pak Dwi Weko, kemudian ada Pak Pono, itu Bapak Supono AS, kemudian yang ketiga ada Pak Umar Surya Hadiwijaya, lalu ada Pak Sabar, kemudian ada Pak Julius Yuwana, kemudian ada Bang Alexander Simatupang, kemudian ada Mbak Cindy, dan ada Mas Irwan Suhanda.
yang sebelumnya menjadi editor TTS, lalu sekarang berkolaborasi dengan Mbak Cindy untuk membuat TTS Anak, begitu. Oke, jadi memang ada berbagai macam, ada beberapa orang pembuat TTS gitu ya Mas ya yang bergantian mengisi. Boleh gimana Pak? Saya lebih penasaran gimana sih caranya membuat TTS. Sebagai yang mengisi TTS kan juga pasti bingung ya. Saya aja yang ngisi sulit tuh Pak. Kalau yang bikin gimana dan gimana bikin cara bikinnya gitu kan. Boleh ditunjukkan nggak Pak sama kita-kita nih yang ada di sini? Sebetulnya trik membuat TTS sudah ditayangkan di YouTube PBK. Tapi untuk memperjelas barangkali bisa saya sampaikan. Pertama, saya ada dua cara atau dua pola ya. Pola pertama saya menyiapkan kotak-kotak kosong yang belum diisi dengan kata. Nah, dengan kotak-kotak kosong itu kita bebas ingin memasukkan kata yang jumlah hurufnya berapapun. Untuk menghasilkan yang simetris, setiap sudut ke atas maupun bawah, kiri atau kanan harus sama jumlah hurufnya. Itu pola pertama. Pola kedua, dengan kotak yang sudah jadi, artinya sudah terbentuk, itu juga bisa. Kalau boleh saya contohkan seperti ini. Oke, boleh Pak. Ini pola pertama. Jadi kotak kosong ini kita bebas menentukan jumlah huruf. Nah, ini saya sengaja kiri kanan atas bawahnya jumlah huruf sama supaya tercipta simetrisnya. Nah, dengan pola seperti ini akan menghasilkan kotaknya seperti ini. Oh gitu. Begitu. Jadi jawabannya dulu yang kita buat. Oke. Ini cara pertama. Cara kedua, dengan kotak yang sudah terbentuk itu bisa kita pakai. Mungkin kalau yang teliti atau menyimak karya saya dengan kotak yang sama persis, 100% materinya berubah, berbeda. Untuk menggunakan pola ini, terus terang wawasan kita tentang kosakata juga harus luas. Iya betul Pak. Ini agak sulit karena harus mencari di KBBI atau minta bantuan mesin pencari yaitu Google. Karena di sini sudah paten dan sudah terbentuk gitu. Oh, I see. Iya. Ini artinya perlu banyak kata ya Pak ya. Misalnya kayak Ya. ngisi tiga huruf tuh nyari singkatan-singkatan apa gitu kan susah akronim gitu ya Pak ya. Nah itu tantangan itu sendiri. Tantangannya ya. Nah alhamdulillah dengan pola saya selama ini sebetulnya banyak membantu pengisi karena kebanyakan ya 90% akan terjawab dengan sendirinya. Karena sudah dibantu dengan kotak-kotak yang lainnya. Nah kalau mungkin ada tantangannya ya kalau harus mengubah atau mengedit, Pak tolong istilah ini jangan ditampilkan. Hanya merubah satu kata itu mempengaruhi ke kotak yang lain atau nomor pertanyaan yang lain. Karena berkaitan. Iya betul. Gitu Mbak. gitu Jadi seperti ya. ini polanya. Ini pola kedua dan ini pola pertama yang biasa saya terapkan. Oke, jadi ada dua pola ya Pak ya. Iya. Tapi yang pertama tadi template nggak Pak? Kalau template saya hafalin dulu. Enggak ya. Oke Pak, berapa lama nih Pak kalau bikin TTS kan setiap gantian ya, setiap minggu ada gitu di Kompas ya Mas ya. Rata-rata setiap TTS yang saya buat yang seukuran Kompas edisi minggu maupun yang saya tampilkan di buku satu jam. Untuk satu tetes baru materinya. Ya kurang lebih paling lama 2 jam berikut pertanyaannya. Materinya Nah, tuh yang maksudnya jawabannya itu tadi ya Pak ya? Iya. Jawabannya dulu. Yang agak lama kan membuat pertanyaan karena harus ya katakanlah sesingkat mungkin tapi tujuannya sama. Tidak meleset dari KBBI. Walaupun kadang-kadang masih diedit sesuai persis dengan KBBI. Titik komanya maupun rangkaiannya.
gitu Mbak. Itu yang sulit berarti kalau kita membuat TTS tematis ya Pak, terkait tema-tema tertentu kan harus berkaitan dengan itu tuh gimana Pak ngepasin-ngepasinnya gitu? Nah, itu diperlukan sumber atau referensi khusus kaitannya dengan tema itu. Karena sekarang kan banyak kamus kesehatan, Oh, iya, kamus politik, sumbernya dari situ. Walaupun masih disisipkan beberapa yang sifatnya umum. Kalau 100% memang sulit. Gitu. Contohnya di TTS pandemi itu juga betul, banyak betul. disisipkan Itu banyak. istilah-istilah umum. Gitu Mbak. Oke, Pak Eko ini kan sebagai pembuat TTS ya Pak. Sampai sekarang masih ngisi TTS juga nggak Pak? Kalau ngisi enggak, paling hanya baca pertanyaan. Saya menghindari mengulang pertanyaan yang sudah dibuat oleh orang lain. Jangan sampai ada kejenuhan, ini kemarin sudah ditanya lagi. Paling hanya membaca materi yang disampaikan oleh orang lain. Biar nggak serupa gitu ya Pak Betul. ya. Oke. Kalau Mbak Cindy gimana nih Mbak prosesnya membuat TTS anak? Kalau tadi kan harus kayak rumit gitu ya. Nah kalau TTS anak kan harusnya lebih simpel, tapi apa sih yang membuat itu menjadi berbeda dan juga apa ya membuat tertarik gitu anak-anak selain tadi gambar yang sudah dikasih tahu gitu? Iya, kalau TTS anak ini karena saya kolaborasi dengan Pak Irwan, biasanya Pak Irwan sudah memberikan materi dari TTS-nya itu sendiri. Nanti saya tinggal mengembangkan ilustrasinya. Ya, fokus saya nanti gaya ilustrasinya seperti apa tuh yang mau ditampilkan di sini. Sama mungkin kegiatan yang udah dibagi dalam buku TTS ini kayak kegiatan motorik dan kognitif. Nah dari situ dari dua bentuk kegiatan itu tuh kita cari. Setelah kegiatan motorik yang ini, motorik yang mana lagi yang bisa di develop dalam buku ini gitu. Jadi cari kegiatan yang aktivitas dalam buku ini. Itu sih biasanya yang sulit. Kalau TTS umum tadi kan ada tingkatannya. Kalau TTS anak ada gak Mbak? Ini yang sedang dibuat sih tingkatannya. Jadi yang kalau yang keempat sebelumnya mungkin lebih banyak bentuk TTS. Terus buku yang kelima aktivitasnya. Nah yang keenam nanti lebih spesifik lagi aktivitasnya. Ada kegiatan motorik dan kognitif tadi. Oke, berarti yang keenam tuh belum publish ya? Belum. Oke, berarti nanti ada 2 TTS khusus campur sari dan juga TTS anak 6 gitu ya Mas ya? Iya. Berikutnya kayaknya bakal keluar lagi 6, 7, 8 dan lebih spesifik nantinya kayak ada TTS matematika, kesehatan, terus permainan. Iya. Lagi sedang disiapkan sama mungkin itu ya kalau nggak salah kebun binatang juga nanti ada TTS bertema animal. Oh jadi yang bertema-tema gitu juga akan Flora, dikeluarkan fauna. gitu ya? Iya. Tapi sejauh ini ya mungkin anak-anak itu memang tertariknya mengisi, udah pernah tahu belum Mbak kayak anak-anak itu mengisi TTS itu seperti apa? Apakah memang ya kayak kita gitu apa googling juga apa gimana juga gitu? Kalau TTS anak ya kebetulan sih karena saya punya keponakan gitu jadi begitu buku ini jadi pas lagi kumpul dikasih wah Oh itu menarik. ngelihat antusiasnya tuh langsung buka ngerjain terus ngerasa sama saudaranya yang lain langsung nanya kamu udah belum yang ini gitu ini apa sih gitu jadi karena saya punya ponakan jadi bisa lihat langsung gitu ya? Ekspresi mereka ketika dapat buku ini pertama kali gitu langsung dibuka penasaran cari pulpen ngisi semangat gitu. Iya jadi memang bagi anak-anak pun itu juga menarik gitu ya Mbak ya. Artinya memang sangat menarik juga untuk dikembangkan karena kan sekarang anak-anak mungkin mainnya gadget mulu jadi bisa jadi opsi nih gitu. Betul. Oke, jadi menarik banget TTS anak dan juga tadi Bapak bilang ada TTS macam-macam itu. Nah kalau dari Pak Eko sendiri tuh bedainnya antara TTS ringan, sedang, berat tadi kan ada tingkatannya tuh Pak. Itu bikinnya gimana tuh Pak? Itu pada intinya sama. Cuma kita pilah dulu, ini khusus generasi milenial atau remaja. Di beberapa buku itu saya tampilkan juga, memang saya siapkan untuk ya katakanlah yang baru mulai menyukai TTS. Tapi kalau yang secara umum, karena penggemar TTS itu dari berbagai kalangan usia, saya bisa tampilkan khusus yang di buku, Mbak. Kalau di koran secara umum, karena pembaca Kompas itu kan tingkatannya udah ke atas lah gitu. Jadi kalau istilah sulit, sebenarnya tidak ada lagi istilah sulit. Seperti tadi Mbak dan Mas Agung bisa nanya ke Google. Makanya dulu sebelum kemajuan teknologi dengan adanya Google, dulu ada komunitas yang khusus
bikin grup penyuka paguyuban penggemar teka-teki silang sulit. Oke. Jadi sesama anggota saling menginformasikan, oh nomor sekian apa sih? Nah dulu itu Malah share jawaban ya, Pak, ya? 90-an, iya. Nah sekarang agak vakum komunitas itu karena sudah bisa mencari sendiri di Google. Oke. Pak Irwa. Oke. Jadi saya bedakan khusus yang di buku, tapi kalau untuk di koran umum. Itu yang membedakan tingkat kesulitannya apa sih, Pak? Dari materi dan dari bentuk pertanyaannya. Oke. Dari pertanyaan saya buat sesimpel mungkin supaya lebih mudah dicerna. Jangan membuat pertanyaan orang berpikir agak panjang gitu loh. Oke. Ini menarik banget. Tadi Pak Eko kan bilang ya bahwa udah dari dulu nih ada komunitasnya. Nah sekarang agak-agak mulai redup gitu karena bisa cari di Google. Nah kalau dari Mas Agung sendiri, Mas melihat perkembangan TTS yang dari tahun 68 ada di Kompas sampai sekarang tuh apa sih Mas bedanya atau masih sama aja? Cuma yang beda mungkin pengisinya kah seperti yang dibilang Pak Eko atau gimana? Ya yang jelas perbedaan yang paling menyolok adalah banyak entry KBBI baru yang muncul. Itu memang membuat para pembuat TTS itu selalu update kata-kata baru, bahkan kata-kata yang jarang sekali digunakan. Tadi misalnya contohnya Margana tadi ya, ternyata anak yang lahir di dalam perjalanan. Dan di dalam TTS itu juga ada semacam tidak hanya mengisi itu saja, tetapi ada informasi-informasi baru. Misalnya ada kata-kata baru yang muncul, kemudian nanti katanya apa, kemudian artinya apa. Itu juga ada beberapa highlight seperti itu di dalam TTS. Jadi kita juga bisa belajar kosakata baru. Lalu yang kedua, pengetahuan umum. Jadi TTS tebak kata itu biasanya misalnya tentang provinsi, tentang kota, tentang nama-nama tokoh, para ilmuwan misalnya, presiden-presiden misalnya, para menteri. Nah itu bisa juga selain untuk menambah wawasan, tapi juga banyak pengetahuan yang bisa kita dapat. Jadi misalnya ada kota-kota yang kita sebenarnya nggak begitu familiar, tetapi ternyata ada nih di provinsi Gorontalo misalnya. Atau ada kota-kota atau ada nama nama-nama tokoh pahlawan atau presiden dari luar negeri misalnya, kita bisa tahu. Jadi selain menambah vocabulary baru, tapi juga kita bisa menambah wawasan sih. Pengetahuan umum kita juga nambah itu. Jadi memang update terus gitu ya Mas, karena kan bahasa dan kata itu selalu ada yang baru, jadi bisa menjadi materi ya Pak, bener ya Pak? Oke. Nah kalau dari Mbak Cindy sendiri nih Mbak, kalau tidak ngomongin perkembangan TTS pada umumnya, tapi pada anak itu ada hal-hal mungkin yang kekinian gitu nggak sih Mbak yang diterapkan dalam TTS anak yang dibikin sama Mbak Cindy? Kalau menerapkan hal-hal kekinian sepertinya sih enggak ya. Karena kalau misalnya kekinian mengikuti mereka, ya mereka sekarang kan juga banyak yang terdistraksi sama media sosial seperti YouTube ya. Justru ini malah pengen supaya mereka mau beraktivitas kembali gitu mengerjakan soal-soal TTS ini. Dan target utama dari TTS anak ini memang sebenarnya adalah orang tua mereka. Yang ya misalnya ibu yang suka ke toko buku pengen terus lihat TTS ini, jadi mengenalkan kembali TTS ke anak-anak. Justru ini kalau kekinian bisa dibilang enggak sih kayaknya. Enggak ya. Tapi kalau misalnya ada materi-materi pembelajaran gitu juga diselipkan juga ya Mbak yang materi pembelajaran baru gitu baru ya? Ya, kalau materi pembelajaran ya jelas. Jadi mengikuti sekarang itu apa, kemudian dan sebagainya dimasukkan ke sini. Iya. Oke. Berarti ini menarik banget. Jadi ada TTS anak, ada TTS anak dewasa, bisa ngerjain bareng gitu ya? Iya. Betul ya Pak? Apa nanti mau ada nih? Iya. Kalau sekarang itu ada komunitasnya nggak sih Pak dan Mas? Masih ada ya? Masih ya? Komunitas penggemar TTS masih, Oke. cuma yang bertanya tentang jawaban sudah agak berkurang. Jadi komunitas penggemar TTS ada Pagar Kaki Langit, yaitu paguyuban penggemar teka-teki silang sulit. Waduh. Itu dibentuk tahun 90-an di Semarang.
berkembang di Jogja dan Jabodetabek. Nah, dari mayoritas anggota Pagar Kaki Langit kan selama ini ya boleh dikatakan mengirimkan jawabannya ke redaksi dan tentu ada tujuan hadiah. Nah, kebetulan saya mengajak para penyuka TTS yang tidak melulu mengejar hadiah. Saya mendirikan petisi penyuka teka-teki lang sejati. Artinya tidak melulu mencari hadiah. Jadi betul-betul menyukai TTS. Begitu Mbak. Oh jadi ada tadi pakar Pagar Kaki pagar Langit. kaki langit dan petisi. Iya. Oke, jadi bisa gabung dong Pak kalau yang Bisa. suka ini ya teka-teki silang ya. Iya. Sudah pernah ada lombanya gitu nggak sih mengisi teka-teki silang bareng gitu Mas? Nah, Belum ya? Kalau untuk Pagar Kaki Langit dan petisi saya sering mengadakan lomba. Terakhir di Jogja bersama Kompas, kebetulan yang dikerjakan TTS yang hari itu terbit di Kompas. Kemudian setiap pertemuan Pagar Kaki Langit sering juga saya mengadakan. Oke. Baik di Jogja maupun di Jakarta. Untuk lebih mengenalkan permainan TTS, saya juga sering bahkan rutin mengadakan lomba di lingkungan saya, terutama pada acara 17-an. Alhamdulillah terakhir saya didukung oleh PBK dan Kompas untuk sekedar memberi kenang-kenangan buat pesertanya. Itu, Oke, Pak. malah Bapak yang mengadakan lombanya ya Pak ya. Iya. Tapi Kompas juga sedang ada ini ya Mas lomba mengisi teka-teki silang khusus HUT Kompas betul ya Mas ya? Ya kalau nggak salah sampai berapa Juli gitu, bener nggak Mas? Iya kan ya? Oh belum tahu juga ya. Ya kayaknya saya pernah baca nih, Jadi, coba nanti dicek di ini ada kan ya Pak ya? Sesuai yang saya baca tanggal 7 nanti. 7. Tanggal Pak 7 Eko lebih Juli. tahu. Iya. Jadi selain peluncuran buku edisi 23 juga ada ngisi barang TTS. Oke. Ini Pak Eko ini kan sudah membuat TTS sejak tahun 90-an ya di Kompas. 80-an ya bahkan. Pernah nggak Pak kayak merasa, aduh saya males nih atau kayak nggak punya ide gitu, sempat nggak Pak ada rasa-rasa kayak gitu? Ya alhamdulillah sampai saat ini saya nggak ada rasa malas membuat TTS. Tapi kadang juga ada timbul kalau kondisi sedang tidak mood lah istilahnya. Jadi setiap hari saya, khususnya malam, saya selalu membuat TTS. Artinya menyiapkan kalau suatu-suatu PBK meminta, baik yang tematis maupun yang umum. Gitu Mbak. Gitu. Jadi memang rutin setiap ya? hari selalu. Gitu. Wah gila, kita sudah master banget ya Mas Agung ya. Oke. Kalau Mbak Cindy sendiri gitu pernah juga nggak Mbak ada kayak rasa bingung nih mau garapnya seperti apa gitu ada gitu. Kemudian inspirasinya dari mana misalnya kalau ada burnout atau misalnya apa ya nggak ada ide soal TTS anak ini. Alhamdulillah sih sejauh ini masih semangat ya bikin TTS luar anak. biasa. Kalau misalnya lagi mentok idenya apa, langsung sih diskusi sama Pak Irwan. Oh gitu langsung sama Pak Iya, Irwan ya. pas langsung saya tanya saat itu juga. Jadi kayak misalnya pas udah mentok, langsung aja WhatsApp Pak Irwan gitu. Pak ini kalau yang ini gimana nih developnya, apalagi yang mesti ditampilin atau bisa gambarin apa di sini gitu, cocoknya apa kayak gitu. Pasti diskusi sama editornya. Oke jadi luar biasa banget ya, jadi memang sudah kepikiran dengan sendirinya ya Pak Eko dan juga Mbak Cindy. Nah kalau Mas Eko balik-balik mulu saya, Mas Agung, saya penasaran nih gimana sih caranya ibaratnya memperkenalkan TTS ini kepada masyarakat umum, apalagi kalau sekarang kan kita jarang buka koran cetak gitu ya, apalagi digital gitu. Nah gimana sih orang-orang ini bisa menggemari TTS dan Kompas kan sampai saat ini TTS-nya masih digemari oleh masyarakat ya baik itu yang kalangan senior maupun sampai kanak-kanak ada. Nah itu gimana strateginya? Baik, memang ini kan sebenarnya juga dalam rangka literasi begitu ya, karena TTS ini bukan sekedar aktivitas mengisi TTS, menang-menangan, bukan sekedar itu, tetapi juga ada banyak faktor positif yang bisa kita ambil dari aktivitas ini. Nah, maaf, cara kami untuk memperkenalkan TTS ini sebenarnya TTS ini sudah terkenal sebenarnya. Hanya memang bagaimana cara memperkenalkan pada orang-orang yang belum kenal. Nah itu memang melalui jalur distribusi Gramedia tentu saja yang
setiap kali buku baru terbit, TTS baru terbit di Gramedia, kemudian misalnya kita bekerja sama untuk dijadikan satu rak buku sehingga orang begitu masuk akan kelihatan, oh ini TTS ada di satu rak. Kemudian misalnya dengan aktivitas-aktivitas tadi seperti yang Pak Eko cerita, datang ke komunitas, ngisi bareng, kemudian ada permainan-permainan, nanti ada sedikit kenang-kenangan begitu. Cara-cara seperti itu yang sebenarnya juga kita lakukan. Selain itu juga pengembangan dari sisi materi. Jadi dari awal kita hanya dengan mengambil TTS pilihan Kompas yang sekarang sudah sampai edisi 23, sekarang kita sudah punya beragam TTS dengan banyak variasi konten. Bahkan sudah sampai jilid 5 TTS untuk anak. Sehingga ini juga sebenarnya ingin memperkenalkan aktivitas yang sangat bermanfaat ini, banyak manfaatnya ini kepada semakin banyak orang. Tidak hanya orang-orang yang anggapannya kan kalau ngisi TTS itu untuk nahan supaya tidak cepat pikun begitu ya. Itu memang ada benarnya tetapi tidak sekedar itu. Ada keceriaan, ada kegembiraan tersendiri yang bisa dinikmati dengan mengisi TTS. Seperti tadi saya katakan bahwa mengisi TTS ini kan selain pekerjaan soliter tapi juga bisa menjadi sebuah aktivitas bersama yang menyenangkan begitu. Bahkan aktivitas keluarga yang menyenangkan. Anak bisa dengan TTS anak, bisa nanya ke orang tuanya, orang tua bisa ngisi TTS yang sulit atau TTS ringan, kemudian yang seneng angka bisa dengan otak-atik angka begitu. Itu. Oke, jadi memang ada ibaratnya diferensiasi produk gitu ya Mas, ada macam-macam produk yang dikeluarkan dari kalangan senior sampai anak-anak ada gitu, jadi bisa menyentuh berbagai macam kalangan. Nah ini menarik banget yang dibilang Mas Agung tadi, kalau sekarang gitu di generasi saya tuh kan dikit-dikit burnout, dikit-dikit capek gitu tuh, jadi carinya tuh yang mindfulness. Karena kan kalau kita ngelihat digital terus gitu kadang pusing dan terdistract terus kan, nah makanya sekarang banyak kegiatan buku mewarnai lah, menempel-nempel tertentu gitu kan ya Mbak Cindy ya. Nah TTS ini bisa jadi solusi juga ya Pak Mas Agung ya, untuk kita-kita ini yang sedang lelah, burnout dan juga pusing sama kerjaan ngelihat HP terus gitu ya. Betul. Jadi misalnya dengan kita melihat TTS anak ya yang dikembangkan Mbak Cindy dan Mas Irwan ini tadi kan tidak hanya sisi kognitif ya yang dikembangkan, tapi misalnya anak itu juga secara motorik punya aktivitas gitu. Jadi lebih pada bukan semata-mata TTS tetapi bisa dibilang sebagai activity book. Jadi buku aktivitas. Anak diharapkan untuk aktif melakukan sesuatu, berinteraksi dengan lingkungannya, dengan orang tuanya, dengan pengasuhnya begitu ya. Lalu juga selain berinteraksi juga mendapatkan hal-hal baru dari apa yang dia kerjakan begitu. Nah, harapannya juga di TTS yang lain itu juga ada aktivitas seperti itu. Jadi refresh, mungkin nanti bisa juga ya Pak Eko dan para pembuat TTS itu menulis TTS lucu misalnya. Jadi temanya itu soal yang lucu-lucuan gitu. Nah itu mungkin bisa dipikirkan. Karena itu juga bisa, ya itu tadi, sebagai sarana hiburan, tidak sekedar hiburan tapi juga ada manfaatnya begitu. Oke, jadi memang banyak banget manfaat yang ada dari TTS. Kayaknya saya juga mau minta buku TTS ya habis ini ya. Mungkin mumpung weekend nih jadi bisa ngisi-ngisi. Oke, saya ke Mbak sini nih Mbak. Saya penasaran nih kalau TTS anak itu kan ada berbagai macam kegiatan anak. Ada nggak sih kayak mungkin gambar-gambar tertentu yang itu tuh jadi eye-catching buat anak-anak sehingga anak-anak tuh bisa mau untuk meneruskan ngisi TTS ini. Apalagi kalau anak-anak itu kan gampang bosen ya. Nah itu ada nggak sih trik-trik tertentu gitu yang ada di TTS anak ini? Yang pertama dari covernya dulu kan mesti menarik perhatian anak dari pemilihan warna ya. Terus yang berikutnya mungkin kalau dilihat setiap halaman ini nggak ada yang kosong gambar. Jadi benar-benar semuanya full gambar. Ya, betul. walaupun satu atau dua pasti disertain gambar di salah satu sudut halaman atau sekalian full ilustrasi. Seperti itu sih biasanya, harus ada gambar walaupun hanya gambar sederhana. Oh iya betul ya, ada setiap banyak halaman gambarnya. pasti ada gambarnya.
Visualnya sih lebih ditekankan di situ. Oke, oke. Jadi dari TTS yang misalnya kata-kata, dari sini misalnya TTS keluarga, saya lihat nih di sini kata-kata yang di dalam halaman itu ada apa, laki-laki dan perempuan. Oh, maka dari situ key visualnya bisa di-develop. Oh, laki-laki, gambaran laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Nggak perlu yang terlalu realis atau rumit ya, karena kan ini juga perlu berpikir sendiri nih. Jadi ilustrasinya tentu yang lebih santai supaya mereka nggak merasa TTS itu sulit gitu. Oke, oke, oke. Jadi memang harus ada visualisasinya juga ya Mbak ya. Misalnya kayak ini laki-laki gambarnya berarti bapak, ibu, anak gitu. Ada Ya, beberapa ya, orang seperti gitu ya. itu. Oh, I see, I see. Jadi menarik banget nih bagi yang punya anak ya Sobat Kompas nih bisa nih untuk mengisi waktu gitu anak-anaknya selain mengasah bagus. otak juga. Ya, Iya. ini perlu dan penting. Kalau mungkin kata Pak Seno Gumira, Haji Daruma di situ. Oke, oke. Menarik banget. Saya mau ke Pak Eko balik lagi nih Pak. Tadi kan Pak Eko bilang ada komunitas tertentu gitu ya. Dan ada pecinta nih pengisi TTS. Pernah nggak sih Pak diprotes nih soal kayak jawabannya bukan ini nih gitu. Ngotot-ngototan nih sama yang menjawab TTS. Ya, selama ini ada pernah juga kebetulan saya lupa mengedit. Yang saya tampilkan itu istilah yang sudah tidak umum dipakai lagi atau sudah arkais. Saya salah membaca di KBBI. Jadi yang saya baca yang istilahnya sudah tidak umum lagi. Paling itu saja protesnya. Yang lain alhamdulillah saya kan membuat data selalu saya periksa sebelum dikirim. Saya edit kalau ada yang keliru. Tetap ada Mbak yang protes. Tetap ada yang protes. Iya. Bener ya. Artinya berarti yang ngisi tuh bener-bener ngecek ini ya Pak ya. Sangat, Keterbaruan sangat kata-kata gitu ya. Luar biasa, kritis juga nih, takut banget gitu. Oke, oke. Kalau misalnya ada lagi nih kira-kira Pak Eko mau mengembangkan TTS apa nih? Misalnya di Kompas mau bikin TTS khusus apa gitu, ada rencana-rencana apa Pak ke depan? Karena di sini khususnya di buku sudah banyak ragamnya, ada TTS anak, TTS milenial, ya kan Pak ya, ada TTS milenial. Tadinya sebelum itu terwujud, saya punya ide ada TTS khusus keluarga. Jadi satu buku itu atau satu format kotak-kotak ada yang diisi oleh bapak, oleh ibu maupun oleh anak. Jadi untuk ibu khusus masalah ya kaitannya dengan dapur maupun ekonomi rumah tangga. Tapi alhamdulillah sudah terbentuk edisi khusus anak, edisi khusus milenial. Jadi cukup itu saja barangkali diwadahi oleh BBK. Gitu, Pak. Tapi yang paling sulit yang pernah dikerjakan oleh Pak Eko TTS apa Pak? Ada nggak yang paling sulit? Yang paling sulit yaitu tadi TTS tematis. Kebetulan di edisi ke-18 Pak ya, itu tematis berkaitan dengan pandemi atau kesehatan. Jadi tidak seluruhnya masalah tema kesehatan, tetap ada disisipkan yang bersifat umum. Nah di TTS yang akan beredar, TTS campur sari ada beberapa juga yang tematis, juga itu enggak seluruhnya bertema tentang sesuatu gitu. Itu yang saya anggap agak sulit menerapkannya di permainan TTS. Jadi yang tematis gitu ya. Iya. Kalau Mbak Cindy apa Mbak yang paling sulit untuk apa ya Mbak Cindy sendiri ketika membuat TTS anak? Ini masih TTS 5 ya. Apa Mbak yang paling sulit gitu kira-kira? Mengembangkan ini sih, develop kegiatannya, aktivitas apa lagi yang harus dimasukkan di buku ini gitu. Maksudnya karena nanti kan dia akan bertingkat, apakah juga bentuk kegiatan tertulis yang lebih sulit itu masih relevan untuk TTS gitu, atau aktivitas yang akan mungkin diaplikasikan ke bentuk tulisan, atau sebenarnya yang sulit itu nanti sesuai nggak ya sama anak-anak usianya. Jadi mungkin memang perlu buat lebih detail ini. Kalau yang 4 untuk umur berapa sampai berapa, 5 berapa sampai berapa. Nah yang 6 ini ditekankan memang untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD. Mulai dari yang TTS 6 udah mulai lebih
ya spesifik ya untuk PAUD gitu. Kalau TTS anak ini untuk usia berapa Mbak kira-kira? Mungkin usia 6 sampai 8 masih sudah bisa ya. Udah bisa. Terutama yang udah mulai belajar menulis. Oke. Jadi nanti akan ada detailnya gitu rencana ya, biar lebih spesifik ya. Lebih segmented nanti. Oke. Nah ini menarik banget nih, saya jadi ngeliat koran Kompas di depan nih, jadi keinget, iya gimana caranya sih dari TTS yang ada di koran bisa jadi, gimana Mas awalnya? Tahu nggak ceritanya? Atau bisa dijelaskan nggak? Kalau awalnya TTS menjadi buku itu saya tidak pernah tahu, tidak pernah mendengar cerita ya. Mungkin Mas Irwan Suhanda itu yang bisa bercerita lebih, atau mungkin Pak Eko sendiri sebagai pembuat TTS yang waktu itu juga mungkin dikontak oleh PBK kemudian diminta untuk mengumpulkan. Monggo Pak Eko, silakan. Baik. Sepengetahuan saya itu makanya dinamakan TTS Pilihan Kompas, itu edisi 1 sampai ke 5 kalau nggak salah, itu pure atau full TTS yang pernah ditampilkan di Harian Kompas. Mungkin dokumentasinya sudah habis atau terbatas, dibuatlah yang baru. Mulai edisi ke-6, nah Pak Irwan tuh yang lebih paham, kebetulan ada Pak Irwan. Saya ingat saya dari situ mulainya. Jadi TTS Pilihan Kompas dimulai dari kumpulan TTS yang sudah dimuat di Kompas. Ternyata penampilan TTS yang sudah ya mungkin kalau saya salah Pak Irwan bisa meluruskan. Jadi selama saya membuat TTS selalu berkolaborasi dengan Mas Agung, Pak Irwan maupun tim redaksi dari Harian Kompas. Selalu ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Jadi selama ini saya seperti itu. Ya gimana nih Pak Irwan, langsung ya Pak? Habis nonton langsung ditarik ke sini nih, monggo Pak. Tadi saya bertanya kayak dari TTS di koran bisa jadi buku tuh gimana prosesnya? Oh begini, pertama kali Kompas terbit TTS itu kan tahun 67 ya, 67 itu. Nah kemudian pada tahun 2000-an itu ada usulan dari Mas STS, bagaimana kalau PBK tuh menerbitkan buku TTS Kompas ya kan, sumbernya koran Kompas dikumpulkan menjadi buku. Lalu kami redaksi dan pemasaran tuh rapat. Dalam rapat itu timbul satu ide, memang bagus TTS dibukukan. Tetapi waktu itu ada yang mengatakan bahwa TTS kok kayak TTS jalanan di kereta api yang kecil-kecil itu ya, tipis-tipis itu ya. Gambarnya perempuan yang cakep ya gimana gitu kan. Jadi bayangkan seperti itu. Itu sih bisa menurunkan mutu ya kan. PBK kok TTS kayak begini. Akhirnya kami di redaksi itu katakan bahwa gimana caranya supaya tidak seperti itu. Lalu bikinlah kami sepakat bikin buku TTS tapi pakai ada gambarnya, ada tulisan di tokoh tertentu, misalnya sudut psikologi TTS itu apa, sudut sosiologi TTS itu apa, sudut segi ekonomi juga kan. Lalu di berbagai sudut itu dengan para ahli itu apa sih tentang TTS itu sebetulnya. Saya kalau psikologi kan ini bisa membuat kita gembira dan sebagainya kan. Jadi situ banyak banget dari dokter, dari tokoh politiknya itu membuat komentar apa sih TTS itu. Nah ketika kita buat TTS itu kita laku, kita kaget ya kan. Wah kok bisa sampai makanya pembelinya banyak ya kan. Tahun berapa tuh Pak? Ya. Tahun berapa? Itu tahun 2001-an deh, 2001. Nah, akhirnya dari manajer Kompas waktu itu, PBK itu, Pak Suryanto itu, ayo, Boy, pakainya Boy Irwan tuh, bikin lagi. Kami 3 bulan kemudian, nah itu sumbernya masih dari Kompas itu, dari koran itu kan. Nah itu susahnya
Kompas kan dimuat minggu ini, jawaban minggu depan. Jadi kita kumpulkan itu susah banget ya kan. Hanya pada tahun 2006 kalau salah. Udahlah lebih gampangnya kita hubungi semua penulis. Itu Pak Romeli, Pak Sabar, Pak Eko, Pak Surya, dan terakhir tuh Pak Alex kan. Kalian bikinlah buku tetes ini, tetapi semua tuh sanggupnya berapa? 10, ini 20, 30 kan kita jadi buku. Soalnya kalau satu buku begitu 70 bikinnya lama dan susah ya kan. Jadi bebas. Nah, kita kumpulkan, udah di situ buku tetes 70, tambah artikel, tambah kartun yang lucu Anton Nugroho waktu itu. Juga terbitkan dulu sampai sekarang ini. Jadi waktu itu ada komentar dari general manajernya buku GPU Pak Mas Wandi, bikin aja Mas, bikin sampai pembaca mabuk berhenti. Itu tahun berapa kan? Nah sampai sekarang juga ya syukurlah penggemarnya masih banyak. Nah jadi selain buku TTS yang sudah ada ini, timbul ide dari pemasaran ya kan, buku tetes anak kan, tetes sulit, tetes ringan dan sebagainya kan kita kembangkan. Jadi masih banyak yang untuk kita kembangkan ya kan, tapi kita melihat pasarnya seperti apa. Nah saat ini yang kita kembangkan adalah tetes anak khususnya. Oke. Ya. Boleh diceritain nggak Pak? Tadi kan Mbak Cindy menyebutkan ya, Ya, berkolaborasi betul, ya. dengan Mas Irwan gitu ya untuk membuat TTS Ya. anak. Itu awalnya gimana tuh Mas? Ya. Awalnya ketika membuat TTS anak. Jadi semula tetes anak kita bikin tuh jilid 1, 2 sampai berapa itu kan masih bentuknya masih tetes biasa gitu ya. Saya lihat itu kok membosankan itu ya. Jadi kayak dewasa kan. Nah ini saya pikir waktu itu pandemi kan, kita bikin tetes anak, saya soalnya udah bikin berapa bikin, lalu saya kolaborasi dengan Mbak Cindy. Mbak Cindy bisa nggak bikin tetes anak ya kan, butuh gambar-gambarnya kan. Jadi saya idenya sama-sama lah. Cindy buat gambar, juga ide yang lain kan tambahi juga, saling melengkapi gitu. Nah di tetes 4 dan anak ini terbuatnya yang menurut saya sih lumayan lah. Oke. Jadi orang tuanya, ibunya pun bisa ikut membantu kan, kayak seperti ini kan. Jadi orang tua dan anak itu khususnya untuk anak TK ya, ini untuk antara 3 sampai 6 tahun lah. SD juga bisa sampai ya kelas 4 lah gitu. Nah bisa ikut buku tetes ini. Nah kita sama Cindy berkooperasi sampai jilid 5, nah nanti ada lagi jilid 6 yang hampir jadi. Bahkan ada jilid berikutnya masih banyak lagi nih, itu pun masih akan dikembang-kembangkan lagi. Jadi idenya bisa dari saya, bisa dari Cindy sendiri. Kalau Cindy punya ide apa gitu, ya kita kolaborasi seperti apa. Jadi ini kami dia khususnya untuk tetes anak, Pak Eko untuk tetes yang Iya. Jadi ya sih mudah-mudahan sih ini masih bentuknya masih akan berkembang Pak. Oke. Jadi akan terus ada gitu ya Mas ya? Masih akan sangat banyak banget itu. Berarti- Soalnya anak-anak ini kan banyak banget sumbernya itu permainan tuh ya. Ya Mas ini ya. Banyak banget ya, jadi akan banyak yang dinanti nih dari Iya, TTS anak dan benar, juga TTS Kompas. Kalau Mas Imas sendiri itu kan memang dari dulu termasuk membuat TTS juga ya Mas ya di Kompas. Oh editor dulu. Iya. Itu kalau dalam proses mengedit TTS itu gimana sih Mas? Ya saya kan saya bilang yang katakan tadi yang pertama kali ide untuk bawa tetes itu kan saya editornya itu. Saya kan mengumpulkan di koran itu. Kumpulkan, kemudian dilengkapi lagi dengan berbagai artikel, gambar-gambar lucu ya kan, maupun yang lainnya yang membuat buku ini supaya lebih menarik lah. Nah itu kemudian untuk berikutnya ketika saya minta masing-masing penulis TS itu, saya tanya, Pak Eko, kalau minta TS untuk jilid sekian, Mas Alex sekian ya kan, lalu saya kumpulkan, lalu saya meminta artikel dari tokoh-tokoh tertentu, termasuk endorsement siapa ya kan, saya minta semua, saya lengkapi, saya kumpulkan kan. Nah udah lengkap, saya kasih ke Mas Agung atau teman yang lain kan, untuk jadikan buku. Jadi prosesnya emang agak lama, soalnya itu TTS itu kan bikinnya kan di Excel tuh. Excel tuh mesti dipindahkan ke Adobe,
ilustrator atau ke Photoshop kan, lalu ke Adobe InDesign kan. Jadi langkah-langkahnya itu perlu teliti gitu, kita mesti teliti ya kan. Itu kita salah ngambil jawaban dari ini kan ngaco semua ya kan. Jadi gambar ini dengan pertanyaan dan jawaban itu mesti betul teliti. Soalnya ini sangat mungkin ya kan, kita gambarnya ini, pertanyaannya ini, kotaknya jawaban apa, ngaco. Satu saja semuanya. Nah itu butuh ketelitian, jadi mesti berapa kali cek ya kan. Juga ya Mas ya? Ya. Ngisi TTS-nya juga berarti? Jadi nah itu justru mesti diisi, wajib itu. Jadi ketika saya minta print out itu, saya mesti isi. Waktu mengisi pun bisa aja pembuat TTS itu membuat jawabannya salah. Oh iya bisa. Ya katanya dengan, degan, atau kata yang lain kan ujungnya salah i atau o ya kan. Itu mesti diganti. Jawabannya kita ganti pertanyaan juga. Jadi memang prosesnya mesti teliti lah. Itulah satu aja, teliti gitu, mesti teliti. Oke, soalnya tadi Pak Eko kan sempat cerita ya Pak ya, sempat ada jangan dikeluarkan nih kata yang ini gitu. Itu berarti tugasnya dari Mas Iwan juga ya? Ya diperbaiki. Diperbaiki, tapi harus ngulang lagi ya Pak ya, mencari kata lainnya gitu ya Pak. Dan itu Susah gampang. lumayan sekarang banyak juga. Apa Kan ya, Pak? membuat tetes itu kadang Pak Eko juga puyeng juga. kita juga yang tulisannya kertas juga jangan sampai lolos lah gitu. Memang sebelumnya masalahnya katakan seperti ini sudah kejadian ya kan. Protes dari pembaca. Kok jawaban ini? Wah, Oh jadi yang protesnya ke Pak Irwan ya tadi ya? Bukan oleh Pak Eko sempat ada tuh yang bilang ya, ini salah bikin nih. aja. Ini Mas Irwan berarti sering menanggapi. Dikumpulkan ke saya sampai saat inilah. Oh, Saya kumpulkan oke, semua oke. itu ya. Kok protes gitu gimana tuh Mas? Pengisinya. Ya kita bukunya perbaiki aja berikutnya itu. Bisa saya kira debat gitu kayak enggak yang bener ini nih gitu. Enggak ya. Tapi kadang memang ada ini ya updatean dari mungkin pengisi TTS seperti yang dibilang Pak Eko tadi ya, ada kata-kata yang ternyata sudah diupdate di KBBI dan lain sebagainya. Gitu. Oke, menarik banget. Jadi mungkin nanti setelah ini akan ada kolaborasi lagi antara Mas Irwan dan juga Mbak Cindy ya di Kompas TTS Anak ini. Kemudian ada TTS Campur Sari ya betul ya Mas Agung ya. Yang mungkin nanti bisa didapatkan di mana Mas kalau mau beli? Kalau pengen TTS itu bisa ke toko-toko buku Gramedia, tapi juga bisa pesan ke gerai.kompas.id gitu. Jadi bisa didapatkan di gerai.kompas.co.id dan juga ada di Gramedia, kemudian mungkin ada di gerai sini juga ya Mas ya. Kalau di sekitar Palmerah ada di merchandise Kompas juga ada ya gitu ya. Oke, nah terakhir nih Mas Mbak semua mungkin ada nggak sih pesan-pesan ataupun mungkin apa ya yang menarik nih penonton kita hari ini untuk mengisi TTS atau mungkin ada rencana ke depan yang bisa dinanti-nantikan oleh penonton Sobat Kompas pagi hari ini. Mungkin dari Mbak Cindy dulu boleh Mbak? Mungkin kedepannya ada apa, kemudian harapannya apa terkait dengan adanya TTS ini? Kalau dari saya ya untuk audiens podcast Kompas hari ini semoga ibu-ibu yang senang ke toko buku mempertimbangkan untuk membeli TTS anak ya karena ini worth to buy buat anak-anak mereka. Ini buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu nih jangan lupa beli TTS buat anaknya supaya anaknya nggak main gadget mulu ya, bisa mengisi kegiatan dengan TTS anak. Kalau dari Mas Irwan apa Mas? Urut aja ya kita ya. Kalau saran saya sih untuk TTS berikutnya ini kan tujukan ke anak muda ya. Lebih baik TTS yang ada ini tidak lagi 21x21 yang sama ini kan. Jadi lebih kecil, gambarnya lebih gede, lebih ngepop. Jadi maksudnya itu bagaimana caranya supaya anak muda tuh tertarik. Itu kalau TTS cetak ya kan. Tapi yang kedua tuh saya sarankan juga TTS online ya apa di HP itu loh. Nah itu Digital ya. jadi itu menurut saya tuh wajib lah itu kan. Soalnya anak saya pun udah mulai permainan di HP itu kan. Soalnya saya udah melihat pernah di bis itu anak muda mungkin anak SM kuliah kali itu
main HP, TTS di HP itu loh. Jadi itu kecil, ukurannya kecil, hanya berapa, itu kayak tes anak kan, kayak tes anak gini. Mudah, menantang ya kan. Nah itu menurut saya itu mesti cepat dilakukan untuk apa, supaya anak muda ini senang nih TTS permainan lah khususnya kan. Mungkin kalau teka-teki silang tuh lebih berat, tapi permainan kata atau apalah gitu dibentuk di handphone itu loh. Saran saya sih begitu. Oke. Karena sebenarnya memang TTS ini kan seperti games juga ya, permainan juga terkait dengan kata-kata. Jadi memang sebenarnya sama gitu dengan game. Boleh kalau Pak Eko gimana Pak? Terima kasih. Di tengah disrupsi media cetak yang belakangan ini makin banyak koran atau tabloid yang terpaksa tutup, apalagi rubrik TTS juga semakin berkurang. Alhamdulillah Harian Kompas adalah satu-satunya media cetak nasional yang masih setia menyiapkan rubrik TTS. Bahkan PBK pun juga sudah menyiapkan TTS. Perlu juga diketahui bahwa buku-buku TTS pilihan Kompas semuanya mengalami cetak ulang. Bahkan yang edisi pertama kalau nggak salah sudah sampai cetakan ke-25 ya Pak ya. Wow. Itu menunjukkan bahwa penggemar TTS masih banyak dan buku-buku TTS ternyata masih laris dan edisi-edisi terbarunya pun makin ditunggu oleh pembaca atau penggemar TTS. Untuk Harian Kompas juga masih menyiapkan 10 pemenang untuk tiap minggunya. Dan yang lebih istimewa lagi bahwa Harian Kompas masih menyiapkan halaman sampai setengah halaman sendiri untuk TTS. Iya. Yang untuk edisi ulang tahun selalu 1 halaman full. Itu saja. Jadi permainan ini wajib terus dikembangkan agar anak orang seisi rumah lebih tertarik dengan permainan TTS yang tidak hanya mencegah pikun tapi juga menambah wawasan. Ya. Oke, luar biasa sekali. Ini kalau ada anak-anak muda yang pengen membuat TTS juga bisa belajar dari Pak Eko ya Pak ya. Oke. Terakhir nih Mas Agung silakan. Baik, untuk para pendengar podcast Penerbit Buku Kompas, saya ingin mengajak begini. Ini kan kita melakukan hal-hal yang sangat sederhana ya, tetapi untuk suatu kesederhanaan kegiatan seperti ini, ternyata kita bisa mendulang begitu banyak hal yang baik dan yang berguna. Salah satunya misalnya kita bisa menambah wawasan, kita bisa membuat satu forum kebersamaan ngobrol dengan aktivitas bersama mengisi TTS, lalu juga kita bisa menambah pengetahuan vocabulary bahasa Indonesia, juga pengetahuan yang lain. Sehingga harapan saya silahkan mencoba bagi yang belum, dan bagi yang sudah senang dengan TTS, silahkan itu ditularkan. Karena dengan mengisi TTS, itu juga rasa keingintahuan kita juga dipantik untuk menjadi semakin ingin tahu gitu. Nah, keingintahuan itulah yang membuat kita sebagai manusia akan berkembang dari hari ke hari. Begitu saja, jadi untuk hal-hal yang sesederhana ini ternyata begitu banyak manfaatnya untuk hidup kita. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi banyak banget memang manfaat dari TTS seperti yang kita sudah obrolkan tadi ya Mas Mbak semua ya. Bisa melatih ingatan, mencegah pikun gitu kalau buat itu ya orang tua. Kemudian menambah vocabulary, mengisi kegiatan apalagi anak-anak ya Mbak ya. Biar bisa aktif dan juga melatih motoriknya juga banyak banget manfaatnya. So buat Sobat Kompas jangan lupa nantikan terus nih TTS Kompas, ada TTS anak, ada TTS unik dan lain sebagainya. Yang di koran Kompas juga ada setiap minggu ya Mas Mbak ya. Yang tadi sudah dibilang Pak Eko akan ada 10 hadiah gitu buat pengisi yang beruntung dan benar-benar betul gitu mengisinya. Nah sayang sekali waktu kita sudah habis ya Mas Mbak karena
sudah mau jembatan dan lain sebagainya. Terima kasih banget sudah mau hadir di sini, Mbak Cindy, Mas Agung, Pak Eko, juga Mas Irwan ya. Semoga obrolan kita siang ini juga bisa mengajak nih para sobat Kompas untuk mau mengisi TTS ataupun yang belum mencoba, silakan mencoba dan mendapatkan TTS Kompas di gerai kompas.co.id dan juga di Gramedia. Selamat siang sobat Kompas, sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Mbak.